Tuan Penguasa, kau sembunyikan diri dengan baik. Penguasa? Tuan Penguasa mohon menikahi Nona Jiang. Nona Jiang, ini terlalu mendadak. Berikan waktu untuk kupertimbangkan. Aku butuh waktu berpikir. Panggil aku Yihan. Hei, apa? Ibuku di rumah sakit. Maafkan aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi. Dokter, bagaimana kondisinya? Ya kami sudah lakukan sepanjang yang interest. Beliau mungkin tak akan sadar. Ibos. Kalau tak bisa sadar, hentikan pengobatan saja. Langsung cabut saja selang oksigennya. Lincing Sue, apa maksudmu? Cui. Ini mantan tak bergunamu itu? Wah, ada apa di sini? Ada yang mau mati di keluarganya? Mau ku pesan karangan bunga? Akan kuhajar kau. Dasar sampah, mati saja. Lindungi Tuan Penguasa. Hormat pada Tuan Penguasa. Dia tuan penguasa. Tuan Penguasa apa? Dia cuma orang tak berguna. Jika berani hina Tuan Penguasa lagi, kau akan mati. Ayo pergi. Jiang Yihan yang mengutus kalian kan? Sampaikan padanya. Aku tak mau main-main. Dia bukan Tuan Penguasa. Tapi tampangnya mirip sekali. Tuan Penguasa berlatih seni 9 naga. Auranya sudah berubah jadi aura naga. Kulihat auranya lemah. Jalan saja sempoyongan. Namun kuil dewa sudah kacau. Kalau mereka tahu kita gagal menemukan Tuan Penguasa, takutnya... Kawaro Owadere. Sekarang Tuan Penguasa ada di utara dan akan tiba di Haicheng 3 hari lagi. Pesta Penguasa Dewa tetap berjalan. Apakah kau mau selamatkan ibumu? Kau bisa menyelamatkannya? Namun kau harus setujui satu syaratku. Aku bisa memberi ibumu perawatan rumah sakit terbaik dan dokter kelas atas. Aku tak bisa menjamin dia pasti bisa sadar. Tapi dia takkan terbaring menunggu mati seperti sekarang. Aku setuju. Mau kau menyamar menjadi Tuan Penguasa? Tuan penguasa menguasai langit. Jika dia benar, Tuan Penguasa, kita dalam masalah besar. Tenang saja. Aku punya koneksi di kuil dewa. Bagus. Tuan penguasa ada di utara. Sama sekali bukan di Haicheng. Artinya mereka adalah penipu. Benar. Cu yang pasti menyewa aktor untuk menipu kita, dan Cu yang licik itu. Ayo bongkar aksinya, Tuan Muda Zhao. sabarlah. Tuan penguasa datang ke Haicheng 3 hari lagi. Semua elit akan hadir. Ini salah satu tempat tinggal rahasia Tuan Penguasa. Pelajari semua tentangnya di sini. Waktunya latihan. Aku tak sanggup lagi. Aku tak tahan lagi. Sungguh tak sanggup. Ulangi. Jamuan Penguasa Dewa 3 hari lagi akan mengumpulkan elit dan pejabat kuil dewa. Kau yang sekarang masih jauh dari sempurna. Aku tak bisa lagi. Aku tak sanggup. Ini adalah jurnal semula hidup Tuan Penguasa. Hafal setiap katanya. Semuanya sudah kuhafal. Tidak mungkin. Baru setengah hari. Sejak kecil ingatanku sangat tajam. Begitu lihat langsung ingat. Linglong, bagaimana penampilanku sebagai Tuan Penguasa? Mirip sekali. Dia punya bakat luar biasa. Dia menghafal biografi Tuan Penguasa dan meniru perilakunya dengan baik. Tapi itu belum cukup untuk menipu tetua licik di kuil dewa. Masih jauh dari cukup. Apa saranmu? Kau jangan keterlaluan. Fisikmu terlalu lemah. Gerakanmu tidak terarah. Dalam 3 hari akan kuajarkan teknik ilahi padamu. Itu adalah langkah naga dan tangan mistis Tuan Penguasa. Teknik rahasia Tuan Penguasa mana mungkin bisa dikuasai manusia biasa. Sepertinya aku merasakan bayangan Tuan Penguasa di tubuhnya. Pedangmu tak bisa menyentuhku sekarang. Meski belum kuasai seni 9 naga, teknik langkah naga dan tangan mistis cukup meyakinkan kau asli. Di pesta nanti, akan kubantu kamu mengelabui mereka. Kau harus berjanji satu hal. Apa itu?
Saat ibuku bangun, berpura-puralah jadi pacarku. Aku akan kirim Zheng Hong bersamamu. Tidak bisa, Kenapa tidak? karena pinggulmu lebih besar mudah melahirkan anak. Di mana Xu Linglong? Apa aku datang terlalu cepat? Shu Yang. Apa yang dia lakukan di sini? Chu Yang, berani-beraninya kau datang ke pesta penguasa dewa? Haruskah aku sebut kau bodoh atau tidak berpengetahuan? Kenapa? Belum kapok dari kejadian lalu? Kau... Masih saja mulutmu lancang? Aku akan memberimu pelajaran untuk kuil dewa. Jangan berani menyentuh pria milikku. Aku tahu engkau tuan penguasa, tapi kenapa menyamar dan bekerja di perusahaanku? Pasti ada rahasia di sini. Ratu bisnis Haicheng, Zhang Yihan, CEO Gokjang. Dia malah melindungi sampah ini. Pesta akan segera dimulai. Ayo masuk. Baik. Nona Jiang, lama tak jumpa. Kau masih begitu berwibawa. Nona Jiang? Siapa ini? Bisa hadir bersama Nona Jiang? Pasti hubungan kalian tidak biasa. Aku Zhou Qingyan dari keluarga Zhou. Karena kau datang dengan Nona Jiang, pastilah kau dari kalangan bangsawan. Boleh tahu namamu? Tuan penguasa dewa dari kuil dewa. Tuan penguasa, Tuan Piringar Sa amat minta maaf. Kami gagal menyambut. Kami mohon maaf. Tuan Wu, Tuan Zhou. Semuanya, jangan terkecoh olehnya. Dia sama sekali bukan tuan penguasa. ternyata Tuan Muda Zhao. Kau bilang dia bukan tuan penguasa? Benar, Ini Anak muda. Meski kau teman Nona Jiang, kau tak bisa bercanda sembarangan. benar. Kami datang ke pesta ini untuk menyaksikan kehadiran Tuan Penguasa. Anak muda, jangan buat lelucon seperti itu. Saat ku katakan aku adalah dia, kau tak percaya. Dia bilang aku bukan. Kau percaya begitu saja? Nona Jiang, ada apa ini? Temanmu? Duo tentu saja adalah tuan penguasa. Aku bisa membuktikannya. Nona Jiang, kau mungkin belum tahu. Dia adalah seorang penipu. Dia cuma pegawai rendahan yang kerja 3 tahun di Haicheng, tak mampu beli rumah atau mobil. Kenapa? Sekarang tak mau berusaha lagi dan menyamar sebagai tuan penguasa untuk hidup mengandalkan orang. Nona Jiang, tampaknya kau tak pandai menilai orang. Hari ini, tuan penguasa asli akan datang. Ini kehormatan bagi kota Haicheng. Aku tak akan mentolerir penghinaan pada tuan penguasa. Aku juga. Kami pun begitu. Kami menghargai Nona Jiang. Kembalilah ke tempat asalmu. Mau kabur? Sudah terlambat. Ku beritahu kalian semua, pamanku adalah Tuan Wei Xing dari Kuil Dewa. Penipu ini berani meniru tuan penguasa. Kuil Dewa akan menghukumnya. Dia tak akan pergi hari ini. Tuan Zhao, tak kusangka koneksimu luar biasa. Tuan Zhao, keluarga kita harus bekerja sama dengan erat. Tenang, aku takkan pergi. Pesta ini memang disiapkan untukku. Jika aku pergi, bukankah singgasana ini akan jadi kosong? Seorang penipu berani menduduki singgasana Tuan Penguasa. Menghina tuan penguasa pantas dihukum mati. Berani-beraninya mengincar singgasananya, usul saya seret orang ini keluar dan tenggelamkan di laut. Perkataan Tuan Zhou bijaksana. Tuan Penguasa akan segera tiba. Jangan biarkan dia ganggu pesta. Saya dukung usul Tuan Zhou. Seret si penipu ini keluar, jadikan umpan ikan. Xu Linglong, cepatlah kau datang. Tunggu, saya punya bukti yang membuktikan bahwa dia memang tuan penguasa asli. Di publikasi resmi negara Long yang memuat laporan kunjungan kerajaan dan hanya bisa dilihat oleh anggota. Di dalam ada laporan dan foto tuan penguasa bertemu dengan kepala negara. Lihat sendiri. Aku yang tidak pandai menilai dan sudah menyinggung Tuan Penguasa. Hukumlah saya. Hormat pada tuan penguasa. Ini mustahil. Dia cuma sampah yang menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Dia bahkan tak sanggup beli tas untukku. Mana mungkin dia adalah tuan penguasa kuil dewa yang begitu hebat. Tuan penguasa dikabarkan mengasingkan diri. 3 tahun di Haicheng ini pasti ujian duniawinya. Tapi tak menyangka. Kalian makhluk hina berani menghinanya. Kalian berulang kali menghina tuan penguasa. Kau mengaku salah? Suyang, kita sudah pacaran 3 tahun lamanya. Sebenarnya kau masih menyukaiku, kan? Lin Qingse, kita tak dekat. Tuan Penguasa bilang dia tak dekat denganmu. Mundur sekarang. Ya, karena tuan penguasa sudah hadir, pesta penguasa dewa harus segera dimulai. Tunggu, Tuan Zhao, apa lagi yang mau kau katakan?
Tuan Zhou, bukankah ini mencurigakan? Tuan Muda Zhao, Nona Jiang sudah beri bukti yang mengkonfirmasi identitasnya. Kenapa kau masih meragukannya? Yang dia tunjukkan tadi palsu. Tuan Zhao, kau tahu apa yang sedang kau katakan? Aku tahu betul apa yang kubicarakan. Penyamar di belakangmu itu punya ibu yang sakit keras. Dia butuh uang mendesak. Kebetulan sekali kau dapat publikasi ini. Bukankah ini terlalu kebetulan? Tuan Zhao, maksudmu Si pecundang itu memalsukan berita yang ditunjukkan tadi untuk memanipulasi Nona Jiang dan ambil alih aset miliarannya. Tuan Zhao, semua hal membutuhkan bukti. 3 hari lalu, Pecundang ini kerja di grup Jiang. Nona Jiang pasti pernah lihat dia. Memangnya kenapa kalau ia... Saat itu Tuan Penguasa tidak di Haicheng. Dia berada di utara. apa? Klien kuil Dewa Tuan Wei Qing sudah datang. Saya bisa buktikan. Tuan Zhao berkata jujur. 3 hari lalu, saya terima perintah dari markas besar Tuan Penguasa berada di utara. Direncanakan tiba di Haicheng hari ini. Hasilnya tu biasa saat Tuan atau Penguasa suci bepergian Siam. Terlalu ada pengawal Linglong yang menemaninya. Tinggalkan Jisirang dari kau tiba di Haicheng 3 hari lalu. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Penguasa? Kalau kau bukan datang bersama Nona Jiang, kau mungkin takkan bisa masuk. Hebat. Kau memang penipu. Harusnya tahu dari awal. Nona Jiang niatnya jahat. Dan saya bilang, dia tak berguna. Tuan Wei Qing, syukurlah kau datang tepat waktu. Jika tidak, kami semua sudah tertipu. Karena kebenaran sudah jelas, kami tunggu keputusanmu, Tuan Wei. Paman, dia menyamar jadi Tuan Penguasa dan mengacau acara jamuan. Ini pelanggaran serius. Dia harus dihukum berat. Hukuman berat. Kalian begitu yakin aku ini palsu? Chuyang, sampai saat ini, kau masih berharap pada keajaiban? Dia adalah orangku. Sekiranya spesialis bersebat yang dia akan menghikam. Nona Jiang, masalah sudah begini. Kau masih bela penipu ini? Nona Jiang, bukan aku mati sudah bisa menghormatimu, tapi cuma menyangkut kehormatan Tuan Penguasa. Temen itu peraturan kuil Dewa menyamar jadi Tuan Penguasa. Harus dihukum mati. Penjaga. Seret dia dan eksekusi. Hentikan. Kami datang terlambat. Mohon Tuan Penguasa beri hukuman. Bagaimana mungkin dia Tuan Penguasa? Aku pernah lihat mereka berdua. Mereka adalah aktris bayaran. Besar sekali nyali kalian. Berani membantu penipu menyamar jadi Tuan Penguasa. Tahukah kau ini hukuman mati? Hukuman mati? Diakon kecil sepertimu berani menghakimiku? Kurang ajar. Kirim orang seperti tetua untuk menemuiku. Kuil Dewa punya 3 divisi. Sekian tetua Hish dari setiap divisi. Para tetua kata ini hanya menuruti perintah dari ketua divisi. Kau kira siapa kau sampai mau temui tetua? Tuan Wei, Tuan Penguasa akan datang. Mohon Tuan Wei segera usir orang tidak penting ini. Benar. Mereka sekumpulan penipu. Jangan buang waktu. Penjaga, bawa mereka keluar. Keterlaluan. Apakah kalian tak ingin tahu siapa aku? Dengar baik-baik. Aku adalah Shuling Long. Shuling Long? Shuling Long? Beraninya kau langsung menyebut nama Buling Long? Tuan Wei. Apakah Shuling Long yang kau sebut sebelumnya adalah pengawal Tuan Penguasa? Benar. Dia adalah Nona Linglong. Lancang. Tuan Penguasa hadir. Kalian masih tidak bersujud minta ampun? Tuan Penguasa, orang-orang ini melakukan pembangkangan. Mereka harus dihukum sebagai peringatan bagi yang lain. Hukum sesuai aturan kuil Dewa. Baik. Paman, kalian semua sudah dibohongi mereka. Dia sama sekali bukan Tuan Penguasa. Bahkan Shu Linglong adalah penipu. Ini bukan hal sepele. Saya benar-benar yakin. Kalau tidak, saya takkan berani bicara. Bangun dulu. Di mana Tuan Penguasa 3 hari lalu? 3 hari lalu. Beliau yang ada di utara. 3 hari lalu, mereka dan Chuyang menipu kami di rumah sakit. Qing Shui bisa membuktikan. Mereka sekelompok penipu yang nekat. Mereka tahu hanya sedikit orang dari kuil Dewa yang pernah menemui Bu Lilong. Jadi dong, mereka coba menipu di pesta ini. Tujuan mereka adalah mencuri persembahan untuk Tuan Penguasa. Keterlaluan. Beraninya mengincar persembahan. Ini benar-benar melawan hukum. Bahkan Tuan Wei hampir tertipu olehmu. Kau membuat kami berlutut sia-sia. Tuan Wei, hukum mereka dengan tegas. Ukwa telah menggebuji di kuil Dewa selama 10 tahun. Tak kusangka hari ini ada yang berani memalsukan Tuan Penguasa di hadapanku. Jangan salahkan diri, Tuan Wei. Penipu ini terlalu licik. Keponakanku, kau telah membantuku hari ini.
Setelah aku bereskan penipu ini, aku akan ajukan ke kuil dewa untuk mengakui jasamu. Setelah Tuan Wei meminta jasa untuk Tuan Zhao, Tuan Zhao akan dapat dukungan kuil dewa. Dengan dukungan kuil dewa, Tuan Zhao akan sukses besar. Jika kau berlutut dan meminta ampun sekarang, mungkin nyawamu masih bisa diampuni. Sekelompok orang bodoh. Orang yang sudah mau mati, waktuku terlalu berharga untukmu. Setelah kalian dihukum mati, serahkan ibumu padaku. Nanti ku pertemukan kalian sekeluarga. Beraninya kau menghina atasanmu adalah kejahatan berat. Hari ini, sebagai pewaris keluarga Zhao, ku minta kalian beri hukuman mati. Biarkan Tuan Weiqing dari kuil dewa yang mengeksekusi penyamar Tuan penguasa ini. Keluarga Wu mendukung. Eksekusi penipu ini sekarang. Keluarga Zhao setuju. Eksekusi penyamar Tuan penguasa ini sekarang. Karena kalian semua sependapat, aku akan gunakan pedang kuil dewa ini untuk menghukum mati pengkhianat. Weiqing, apakah kau mengenal ini? Token ungu, Tuan Wei. Apa itu token ametis? Kuil dewa menggunakan token warna untuk menunjukkan pangkat. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Di antaranya, merah pangkat terendah, ungu yang tertinggi. Hanya seorang kepercayaan Tuan Penguasa. Dan para tetua bisa membawa token ini. Trikmu ini mirip skema berita palsu Cuyang yang tipu Nona Jiang. Tuan Zhao, maksudmu? Token ini palsu. Mereka datang dengan persiapan. Kebodohan sudah membutakanmu. Orang rendahan tak berpendidikan, berani meragukan wewenang token ungu. Beraninya tidak menghormati token ungu. Shu Linglong, beritahu mereka hukumannya. Hukuman mati. Masih saja berakting. Kau juga termasuk wanita cantik yang langka. Jika kau bisa memikat bangsawan manapun, mungkin bisa hidup mewah. Tapi kau malah pilih mati bersama Cuyang. Kau sudah menyia-nyiakan kecantikanmu. Lancang sekali kau. Kau sudah bosan hidup. Jangan kotori pedangmu. Weiqing, apakah kau kenal dengan Chen Zijin? Chen Zijin, salah satu 9 tetua kuil dewa. Tuan Chen bukan hanya penguasa Haicheng, tapi juga tetua senior dari kuil dewa. Kedudukannya sangat tinggi. Kau yang tak ada apa-apanya tak pantas menyebut namanya. Tuan Chen, penguasa Haicheng? Pantas tidak ada yang bisa menghalanginya di dunia hitam dan kalangan resmi selama puluhan tahun. Menyamar Tuan Penguasa adalah hukuman mati. Sekarang kau berani mengungkit Tuan Chen? Jangan kau tidak memahami cara bertindak Tuan Chen. Jika sampai menyinggungnya, kau akan menemui ajalmu. Menangkis bagi sekalian bahwa Chen Zijin adalah penguasa tertinggi di Haicheng. Tapi dia sama sekali bukan apa-apa di hadapan aku dan Tuan Penguasa. Dia seperti semut. Keterlaluan. Beraninya menghina Tuan Chen. Kau mempermalukan dia dengan perilaku ini. Masih berani berbicara sombong. Tangkap mereka. Panggil Chen Zijin untuk diadili. Atau dia akan diusir dari kuil dewa. Datang ke pesta penguasa dewa dalam 3 menit, atau kau akan diusir dari kuil dewa. Tuan Chen adalah pria terhormat. Kau pikir dia akan datang tergesa-gesa hanya karena satu panggilan telepon? Bukankah kalian sudah terlalu berkhayal? Semua tak paham keagungan langit. Cao Shun, tahukah kau bahwa ajalmu sudah dekat? Dengan Shu Linglong di sini aku cukup lakukan yang perlu saja. Paman, kulihat mereka sedang mengulur waktu. Jika kandajikan pemantul penguasa datang hari ini, kitalah yang akan celaka. Mereka berniat jahat. Jangan sampai tertipu oleh mereka. Waktu hampir habis. Tuan Penguasa asli akan segera tiba. Yang penting adalah menangani masalah ini. Mereka cuma memanfaatkan kesempatan. Cuyang, kau harusnya bermimpi indah di alam baka sana. Beraninya kau pukul aku. Tamparan ini termasuk ringan. Jika masih berani menghinaku, keluarga Zhao akan binasa bersamamu. Kau kira siapa engkau? Mau hancurkan keluargaku? Ini keluarga Zhao memang akan lenyap dengan satu perintahnya. Kau, paman, lakukan saja. Sudah aku beri kalian kesempatan. Kalian tak menghargai. Aku akan kuburkan kalian semua. Maju. Смотрим, безопасность. Halo Tuan Chen. Halo Tuan Chen. Tuan Chen sudah datang. Nasibmu akan lebih buruk. Oh, benarkah? Shuyang, Tuan Chen sudah tiba. Kau masih mempertahankan singgasana. Kenapa? Masih terus berpura-pura. Kau kira Tuan Chen bisa kau tipu? Singgasana memang disiapkan untukku. Jika bukan aku yang mengambil, siapa berani mengklaimnya? Sombong. Berani-beraninya kau nodai singgasana itu. Dasar tak tahu diri.
Turun dari singgasana sekarang. Sudah diambang kematian masih mau berlagak? Kalian sedang apa? Pak Chen, para penipu ini menyamar sebagai tuan penguasa dan berusaha menipu bangsawan dan pejabat untuk hadiah persembahan. Kami mau ungkap rencana mereka. Kami tunggu keputusan Tuan Chen. Penipu? Sekelompok penipu. Ini juga kelalaian kami. Kami biarkan bajingan ini masuk. Bajingan? Apakah Tuan Chen menyalahkan kami karena tak menanganinya dengan baik? Tuan Chen tak perlu datang sendiri untuk hal sepele ini. Karena Tuan Chen sudah datang, silakan ambil kendali. Untuk urusan ini, kami yang akan urus. Siapa kau ini sampai berani bicara di pesta ini? Tuan Chen, saya Zhao Shun, putra tertua keluarga Zhao. Penipuan para penjahat ini terungkap berkat saya. Benar Tuan Chen. Zhao Shun yang memimpin. Memimpin? Dui Qing? Nyali kalian sudah terlalu besar. Sudah menyinggung tuan penguasa, tapi masih mau minta jasa. Nada bicara Tuan Chen tampak tidak senang dengan tindakan kami. Terlebih lagi, dia bilang kami menghina tuan penguasa. Jangan-jangan, seharusnya Tuan Chen sudah salah orang. Tuan Chen, mungkin Anda belum tahu. Penipu ini tak banyak sebagai tuan penguasa, tapi juga mencemarkan nama baik Anda. Mereka sangat hina. Benar Tuan Chen. Kelompok ini punya niat tersembunyi. Anda harus segera menghukum mereka. Hukum mereka? Harusnya kalian yang dihukum. Tuan Chen. Kau kira siapa kau sampai berani memerintahkanku? Tuan Chen, kami melakukan ini untuk... Sejak kapan urusan kuil dewa jadi urusan kalian? Tapi kami... Tuan Chen. Apa penjelasanku kurang jelas? Kalianlah yang pantas dihukum. Tuan Chen, aduh. Pergi! Kemarahan Tuan Chen. Karena orang-orang ini mengacaukan pesta ini. Kini kita semua akan menanggung akibatnya. Nah, ini semua salah penipu terkutuk itu. Shu Yang. Tuan Chen marah. Bagaimana cara membereskan kekacauan ini? Chen Sijin. Chen Dujin. Tetua kuil dewa beri hormat pada tuan penguasa. Tuan Chen, bersujud pada penipu ini. Ini tidak mungkin. Mereka pasti punya rencana lain. Bahkan Tuan Chen juga tertipu. Mustahil. Saya terlambat. Mohon hukum saya. Chen Sijin, kau sangat hebat di Haicheng. Tuan penguasa, tanggung jawab ada pada saya. Serahkan keputusan ini pada saya. Saya akan berpenjelasan luas ini. Tuan Chen, Anda penguasa Haicheng. Mengapa harus merendah pada mereka? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Tuan Chen, Anda pasti salah. Videoku pasti palsu. Chen Sijin, katakan padanya aku ini asli atau palsu. Kau berulang menghina tuan penguasa. Kau harus diberi hukuman. Tuan Chen. Paman. Bawa dia pergi. Seperti dugaan. Kalian harus bereskan kekacauan ini. Malam ini, siapapun yang tak hormat tuan penguasa akan menghadapi hukuman dariku. Tuan penguasa, kami yang tak pandai menilai. Hingga menghina tuan penguasa. Kami mohon ampunan. Ampun tuan penguasa. Apakah orang-orang ini perlu kuampuni? Ingat kau adalah tuan penguasa. Bertindaklah selayaknya tuan penguasa. Aku adalah tuan penguasa. Aku harus bertindak sesuai tuan penguasa. Tuan Wu, Tuan Zhou, bukankah kalian datang untuk menghakimiku? Tidak. Kami tertipu oleh pengkhianat. Kami mohon maafkan kesalahan kami. Kalian kira berkata begitu bisa dimaafkan? Bukankah itu sudah terlalu mudah? Bawa mereka pergi. Tuan penguasa, ini semua hanyalah salah paham. Benar, salah paham. Ini ulah Zhao Shun. Dia meracuni pikiran kami. Benar, Zhao Shun yang menghasut kami. Bukan aku. Kejahatan Zhao Shun dan Lin Qinghui akan ku selesaikan sendiri. Sedangkan kalian karena ini salah paham, aku tak akan mempermasalahkannya lagi. Kalian, akhiri nyawa kalian sendiri saja. Tuan penguasa, ampuni kami. Kami tak akan berani lagi, tuan penguasa. Akhiri hidupmu adalah pengampunan terbesar tuan penguasa. Cepat berterima kasih. Tuan penguasa, saya bersumpah menyerahkan seluruh harta keluarga Zhou. Keluarga saya berjanji mengabdi kekal pada kuil dewa. Aku mohon, berikan keluarga kami kesempatan hidup. Tuan penguasa, keluargaku bersedia menyerahkan semua harta. Kami memohon, ampuni nyawa kami. Keluarga Wu dan Zhou adalah elit Haicheng.
Tapi untuk selamat, mereka rela serahkan harta. Inilah kekuasaan kuil dewa. Tuan Zhao, jika Chuyang adalah tuan penguasa, apa yang akan terjadi pada kita? Bagaimana ini? Aku juga tak tahu. Menyerahkan semua harta dan mengabdi seumur hidup, aku masih perlu mempertimbangkannya. Mempertimbangkan sesuatu bukan gaya bertindak tuan penguasa. Nah, Jiang Feng hormat pada tuan penguasa. Jiang Feng adalah dewa perang. Posisinya hanya di bawah tuan penguasa. Jika dia turun tangan, dia bisa lindungi nyawa dan harta kedua keluarga. Dewa perang Jiang Feng. Aku difitnah. Having clothing. Saya mohon Anda turun tangan dan memberi beritahu tuan penguasa untuk memberi jalan hidup bagi keluarga Zhou. Apakah maksudmu tuan penguasa? Tidak memberi belas kasihan? Kalau begitu, bersiaplah mati. Ampuni saya, dewa perang. Tuan Chen, Anda memang sudah tua. Hal sepele pun tak bisa kau urusi sampai tuan penguasa harus turun tangan. Sungguh tidak kompeten. Jiang Feng memimpin Departemen Perang. Dia ancaman terbesar kuil dewa. Jika dia menyadari celah dari kita, takkan ada yang selamat hari ini. Apakah dewa perang begitu hebat? Bagaimana jika dia menyerangku? Kita berdua akan mati. Walau saya tua, saya masih tahu pesta ini. Merayakan kembalinya tuan penguasa setelah 3 tahun. Ini acara sukacita. Kau terang-terangan membunuh di sini. Ini sangat tidak pantas. Tanpa pertumpahan darah, bagaimana lagi keluarga-keluarga elit ini akan patuh? Jiang Feng, tuan penguasa pun belum berbicara. Beraninya kau bertindak dan membunuh mereka? Sebelum bertindak, kau tak meminta petunjuk dari tuan penguasa? Memang harus minta petunjuk dulu. Tapi tuan penguasa harus hadir dulu. Jiang Feng, apa maksudmu? Kau hanya penyamar. Tutup mulutmu. Dewa perang Jiang Feng memegang kuasa tertinggi di kuil dewa. Tanpa kepastian mutlak dan bukti, dia tak akan membuat klaim seperti itu yang jelas-jelas palsu. Sudah ku bilang Chuyang dulunya cuma pecundang menyedihkan. Mana mungkin dia tuan penguasa? Jiang Feng, beraninya kau lancang pada tuan penguasa. Apakah kau tahu risikonya? Risiko? Urusi nasibmu sendiri dulu. Jangan buang waktu. Kau bukan tandinganku. Jiang Feng, kalau kau pimpin Departemen Perang, tapi di kuil dewa ada 3 divisi dan 1 pengawal. Semua menghormati tuan penguasa. Siapa yang menghina tuan penguasa akan dihukum mati. Tuan Chen, aku tidak suka mendengar kata-katamu ini. Ada dia aku tak tercapai posisi ini lewat pertumpahan darah di bawah bimbingan tuan penguasa. Mana mungkin aku menghina tuan penguasa? Tapi orang di depanku ini adalah penipu. Mana mungkin ku hormati dia? Di pesta hari ini kenapa banyak yang meragukan tuan penguasa? Jangan-jangan dia benar-benar palsu? Jiang Feng, tuan penguasa tak muncul selama 3 tahun. Tapi bukan alasan meragukannya. Tanpa bukti apapun, cukup bagiku untuk mengaktifkan. Pengadilan menjatuhkan tuduhan makar. Selama 3 tahun ini desas-desus tak henti ku dengar. Dewa perang dikabarkan menginginkan posisiku di kuil dewa. Kau berani meragukan identitasku. Sepertinya kau ingin menggantikanku. Posisi besar di kuil dewa hanya untuk orang yang layak. Bahkan jika tuan penguasa mati atau hadir di sini, aku tetap berani mengatakannya. Kau bilang tuan penguasa sudah mati, jelaskan maksudmu. 3 tahun lalu, tuan penguasa berperang di utara. Dia sendirian melawan 18 dewa perang. Apakah kalian masih ingat hal ini? Pertempuran legendaris ini sangat terkenal di seluruh negeri. Tapi kabar nyata yang kudapatkan adalah tuan penguasa terkena racun yang mematikan dan gugur di medan perang. Apa? Tuan penguasa sudah gugur? Kau berani bilang tuan penguasa sudah mati? Kau sungguh lancang. Shooting Lock, jangan kira penipuanmu bisa mengelabuiku. Konyol, omong kosong juga ada batasnya. Hanya dengan kabar meragukan, kau berani meragukan tuan penguasa? Ini omong kosong belaka. Omong kosong atau tidak, akan kubuktikan sendiri. Kekuatan tuan penguasa tak tertandingi. Hari ini aku minta bertanding dengan tuan penguasa. Ya, dewan penguasa Richin atau David Daya. Tak kira akan ikut setelah itu. Beraninya kau sampai menantang tuan penguasa? Linglong benar.
Jiang Feng benar-benar hebat. Apa? Takut? Aku tak ingin bertarung hari ini. Jika ingin bertanding, setelah jamuan malam ini, barulah temui aku. Ku lewatkan tahap ini dulu. Tuan penguasa ternyata takut. Lancang. Lancang? Baik, aku akan keterlaluan hari ini. Aku juga ingin tantang Tuan Penguasa. Apakah Tuan Penguasa menerimanya? Tuan Penguasa sungguh tak berani merespon. Mungkin Dewa Perang Jiang Feng benar? Kau adalah penipu? Semua Tuan Penguasa sangat sate. Kini tantangan Tuan Subiao pun tak berani diterimanya. Mungkin dia merasa takut. Dulu orang hina begini, yang berani provokasi, langsung dibunuh dengan satu tamparan. Tapi hari ini Tuan Penguasa diam 1000 bahasa. Mungkinkah dia penipu seperti kata Jiang Feng? Sebaiknya ada satu orang yang berpikiran waras di sini. Dewa Perang, saya Zhao Shun. Sudah kuperingatkan kalau dia adalah penipu. Tapi kata-kataku dianggap angin lalu, tak ada yang mau mendengar. Aku isyaratkan padamu. Nah, dalam jamuan malam ini kita berkumpul untuk menyaksikan keagungan Tuan Penguasa. Jika dia palsu, bukankah akan mengecewakan seluruh keluarga di Haicheng? Bang, berkata jujur, kau memang pemberani. Aku akan jadi wakil Haicheng. Kami mohon Tuan Penguasa menerima usulan Jiang Feng untuk membuktikan diri sendiri tak bersalah. Aku juga memohon mewakili seluruh keluarga kota Haicheng. Kami mohon Tuan Penguasa membuktikan diri sendiri tak bersalah. Di pesta penguasa dewa, kau terus menghinaku. Kalian sungguh sudah bosan hidup? Kenapa Tuan Penguasa tak bertindak? Apa dia benar-benar penipu? Jika kau menolak, itu membuktikan kau penipu. Benar. Tak ada jawaban. Artinya bersalah. Karena dia penipu, akan kutangkap untuk kuil dewa demi kembalikan nama baik kita. Jurus Pamungkas Tuan Penguasa, Langkah Naga dan Tangan Mistis Xuantian. Apakah Cimintawong ini penyamar menguasai jurus Pamungkas Tuan Penguasa? Untungnya dia mempelajari teknik-teknik itu. Dengan keterampilan sakral ini, dia bisa membuat mereka takut. Sepertinya kalian sudah salah paham pada Tuan Penguasa. Jiang Feng, Tuan Penguasa telah menunjukkan Langkah Naga dan Tangan Mistis Xuantian. Apalagi yang mau kau katakan? Tampaknya ini hanya salah paham. Salah paham? Jiang Feng, kurasa kau memang ingin memberontak. Apa kau pikir jika Tuan Penguasa tak muncul, itu berarti kau bisa menantang otoritasnya? Tuan, selamatkan aku. Hari ini kuberi hukuman ringan. Jika masih berani lancang, tak akan kuampuni. Shu Biao dengan rendah hati mengikuti ajaran Guru Ilahi. Terima kasih. Guru Ilahi telah mengampuni nyawa hamba Tuan. Guru Ilahi benar-benar telah kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guru Ilahi telah kembali mustahil. Intel saya langsung dari ibu kota pejabat tinggi. Itu tidak mungkin salah. Berarti hanya ada satu kemungkinan. Apa? Kuil Linglong menyewa penipu dan mengajarinya rahasia Guru Ilahi. Langkah kita selanjutnya? Tak apa, saya masih simpan trik Taurage. Tunggu saja pertunjukan. Cukup sudah kejahilan hari ini. Sampaikan perintah. Mereka yang berani memberontak hari ini akan diadili setelah pesta. Kami patuh perintah Guru Ilahi. Kami patuh perintah Guru Ilahi. Klan Jiang Haicheng persembahkan Ginseng Salju Millennium, Giok Tingkat Kekaisaran, Mobil Hyper Pagani. Sesuai reputasi Ratu Jiang Hadiah yang sangat mewah, hadiah ini pasti bernilai ratusan juta. Bener, kecuali ada kejutan persembahan Ratu Jiang hari ini pasti yang paling mentereng. Abu Guru Ilahi, semua tamu hari ini telah siapkan hadiah. Saya, Jiang Feng, tak akan kecualikan diri. Persembahkan upeti. Apa cahaya terang apa ini? Sinarnya terlalu menyilaukan. Ini adalah pedang sovereign ilahi yang tak tertanding. Ya. Pedang sovereign ilahi ini ditempa oleh Oyezi, pandai besi terhebat sepanjang sejarah Longguo. Ini senjata pribadi sang sovereign. Oyezi, pencipta pedang legendaris Zanlu, keunggulan.
Shunjun, kehormatan, Juke, kunci raksasa, Yuchang, ikan, dan Shengshi, pembasmi kejahatan. Ouyezi menempa 5 pedang legendaris ini. Benar. Ouyezi menggabungkan logam meteorit dengan baja berusia ribuan tahun, menciptakan pedang ilahi tak tertandingi. Sang Sovereign menggunakan pedang ini sebagai ahli pedang saat ini. Sebagai tri hebat antara Zanlu, Shunjun, Juke, Yuchang, Nomen Shengxiu, pemanggilannya, yang memaksa ahli pedang lain untuk berkumpul dan memberi penghormatan. Dia mengujimu dengan pedang Sovereign. Apa yang harus kulakukan? Saat Jiang Feng. Menantangmu hari ini, ahli pedang, keluarkan senjatamu. Panggil ahli pedang lainnya dan tunjukkan identitas aslimu pada dunia. Apakah pedang Raja Dewa benar-benar sakti? Saat ahli pedang mengeluarkannya, pedang legendaris lain akan bergetar. Serius? Pedang Raja Dewa tak tertandingi. Saat dipegang pemiliknya, sesama ahli pedang akan merasakannya. Jika orang lain berani menyentuhnya, akan terkena balasan mematikan. Mati pasti menanti. Dewa Perang Jiang Feng berencana memverifikasi keaslian sang dewa. Strategi brilian? Jiang Feng, kau meragukan jati diriku? Kubiarkan kelancanganmu sebelumnya. Jangan uji kesabaranku. Dia tak berani ambil karena takut efek balik. Sang dewa memberi belas kasihan, memberimu kesempatan ini. Maukah kau picumurkannya? Memberiku kesempatan? Dengarkan ini semua. Intel terpercaya memastikan. Sang dewa tewas dalam pertempuran. Makanya pedang ini dibuang. Tapi tunggu, dia tunjukkan langkah naga dan tangan mistik. Bukankah ini bukti jati dirinya? Tak meyakinkan. Teknik itu bukan monopolinya. Contohnya, tangan mistik ini. Jiang Feng, bagaimana kau tahu ini? Tapi yang temal memperlihatkan penguasa suci menggunakan telapak ether. Jadi aku mencoba meniru teknik sirkulasi Si-nya. Setelah beberapa hari mempelajari, ternyata aku berhasil kuasai. Jenderal Jiang Feng tidak mendapat bimbingan dari penguasa. Tidak ada kitab rahasia, tapi bisa pelajari seni terlarang ini. Monarix, jika ada pengkhianat di kuil suci yang mengajarkan metode ini ke orang melalui latihan tekun, anggap saya tertusen nih, Penegas. Apa maksudmu? Sekadar teknik tak bisa buktikan keilahian. Hanya dengan mencabut pedang Raja Suci dan memanggil para tuan pedang bisa konfirmasi jati dirimu. Menurut logikamu, penguasa harus mencabut pedang suci untuk membuktikan diri? Tahukah kau pedang ini haus darah? Masih mau meminta pembukaannya? Jiang Feng, jasamu mengambil pedang ini setelah pesta selesai akan kuberi imbalan layak. Linglong, ambilkan pedang Raja Suci. Segera. Semua, seseorang seperti Shu Linglong, ahli bela diri tingkat Grandmaster, bahkan hanya mencabut pedangnya, sudah pasti akan muntah darah. Ini akibat Lucifer's on this battle dewa. Aku paham. Dewa Perang Jiang Feng berkata benar. Pedang Raja Dewa memang punya roh. Selain pemiliknya yang mencabut pedang ini, pasti akan tewas seketika. Jadi itu sebabnya Yang Mulia tidak berani mencabut pedangnya, karena takut ketahuan. Jika berani hina Yang Mulia lagi, akan kucabik mulutmu. Tuan Muda Zhao, dia menggangguku. Baiklah, Sue Bao-Bao, tenang saja. Setelah Dewa Perang Jiang Feng ungkap rencana mereka, mereka akan jadi tikus yang dipukuli semua orang. Lalu akan kutuntut ganti rugi 10 kali lipat. Yang Mulia, terlalu banyak keraguan hari ini. Untuk buktikan kesucian Yang Mulia, harap Yang Mulia mencabut pedangnya. Panggil 5 ahli pedang untuk tunjukkan kekuatanmu, agar dunia tidak berani sembarangan bicara. Yang Mulia, bahkan sesepuh Chen berkata demikian. Tepat yang masih tak ditunggu. Bukankah sudah kukatakan, pedang Raja Dewa haus darah saat terhunus? Kalian ingin perjamuan ini banjir darah? Bagaimana kalau begini? Asalkan Yang Mulia mencabut pedangnya, aku Shubio rela jadi tumbalnya. Guru Suci sudah memberikan pernyataan pedang Raja Suci harus memakan darah saat dikeluarkan. Dia tak ingin pesta megah hari ini berubah menjadi pertumpahan darah. Tolong jangan terus memprovokasinya. Kau pikir aku menekannya? Meski mereka rela berkorban, apakah itu berarti nyawa mereka? Sama sekali tak berarti. Nyawa untuk King benar-benar tak berarti. Jadi, masih yakin argumenmu masuk akal? Lepaskan aku. Kota korporasi Jiang memang cantik luar biasa. Kau
Tajangnya jangan minum kau sangka status dan prestismu memberi hak untuk menggurui. Bagaimana jika malam ini akan kutunjukkan perbedaan antara manusia biasa dan dewa perang? Udah pakai ini. Lepaskan dia. Xiang Feng, sebagai kepala divisi perang kuil, Anda harus menjunjung hukum kuil. Tindakanmu saat ini sangat mengecewakanku. Apa tuh kau pikir aku peduli pendapatmu? Dasar lancang. Hari ini akan kuperlihatkan kelancangan. Mari lihat siapa yang bisa menghentikanku. Sovereign Susi. Walaupun Jiang Feng adalah dewa perang, perilakunya semakin sembrono dari hari ke hari. Kami mohon Anda mendisiplinkannya dan memulihkan ketertiban kuil. Kurasa penipu ini di hadapan kita punya kemampuan untuk menantang dewa perang Jiang Feng. Shu Biao, apa maksudmu? Tidakkah Anda menyadarinya, Sesepuh Chen? Dia hanyalah penipu yang menggunakan teknik Sovereign. Dia tak punya kekuatan untuk menghadapi dewa perang Jiang Feng. Shu Biao, tidakkah kau takut jadi santapan pedang? Mati oleh pedang Sovereign suci adalah kehormatan bagi Shu Biao. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Sovereign kita berani menghunus pedangnya? Beraninya kau menggigitku. Pedang Sovereign Suci telah terhunus. Dia tampaknya tidak terpengaruh efek baliknya. Apa yang terjadi di sini? Nona Linglong langsung kena efek balik saat mencabut pedang. Tapi dia justru berhasil mencabut pedang Raja Suci. Kenapa penawar mencabut pedang Raja Suci? Aku tidak terkena efek baliknya. Siapa yang bilang harus mengorbankan nyawa? Xiang Feng, sudah kuperingatkan. Pedang Raja Suci perlu pengorbanan darah setelah dicabut. Ini pedang sudah terhunus. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Tunggu, kau pikir ini tidak benar. Walau dia tidak kena efek balik saat mencabut, pedang Raja Suci bergetar bersama 5 pedang legendaris lainnya. Oh, betang kompetitif di alir pedang Saint Berdua Tuancos. 5 ahli itu tersebar di seluruh negeri. Tempatnya tidak diketahui siapapun. Mungkin mereka sibuk urusan lain. Apa maksudmu? Ini alasan lagi untuk meragukan sang penguasa. Saat pedang Raja Suci terhunus, energinya akan mengguncang dunia. Para ahli pedang akan menjawab panggilan. Jiang Feng sang dewa perang memang benar. Bahkan jika semua ahli peda ada di Haicheng, akan butuh waktu untuk datang ke sini. Perkataan Sesepuh Chen sangat bijak. Ahli peda jarang menampakkan diri. Walau mereka merasakan panggilanku dengan pedang Raja Ilahi, perjalanan tetap memakan waktu. Kau punya setengah jam. Dikapi? Setuju. Cari pengganti ahli peda secepatnya. Taplai saat ini. Tak ada yang boleh keluar aula ini. Pelanggar. Sompik no ribut. Tuanku, Jiang Hong keterlaluan. Dia menguasai departemen perang dengan kekuatan pribadi yang dahsyat dan 100.000 pasukan di bawahnya. Dia tak boleh diremehkan. Tunggu dan lihat. Jika junjungan ilahi ada di sini, masalah ini akan lenyap seketika. Pedang Raja Ilahi telah terhunus, tapi tak ada ahli peda muncul. Ini bukti adanya penipuan. Dia hanya penipu yang mengira naik takhta bisa ubah anjing kampung jadi naga. Waktu habis. Sayangnya, aku tak melihat ahli peda yang dipanggil. Tak ada berbukti kata satu hal. Kau adalah penipu. Tuanku, pasukan departemen perang mengepung kita. Jiang Feng, kau mengerahkan pasukan militer tanpa izin untuk mengepung Divine Banquet. Apa motifmu? Untuk memberantas penipu ini, sebagai komandan departemen perang, aku harus menangkap dewa palsu untuk kuil penjaga. Bot mereka ditahan. Dewa perang Jiang Feng sudah mengepung tempat ini. Mari lihat bagaimana Chu yang terus berpura-pura. Badut tetaplah badut. Di hadapan kekuatan mutlak kau akan hancur seketika. Penipu ini sudah membuang waktu kita terlalu lama, layak langsung dihukum mati. Wawu, kau berani memberontak? Jiang Feng, kau sadar apa yang kau lakukan? Elder Chen, kau mulai pikun. Ada hal yang lebih baik diabaikan. Pengawal. Noel Chen TB Street. Jiang Feng, atas tindakanmu hari ini, 3 pengadilan dewa akan menghakimimu. Jiang Feng, 3 pengadilan
Selama aku di sini takkan ada yang sentuh sang dewa. Kami mendesak Dewa Perang Jiangfeng tangkap si penipu. Dewa Perang Jiangfeng berikan perintah untuk menangkap penipu ini. Ternyata bukan hanya aku. Seluruh ruangan meragukan legitimasimu. Karena sudah begini, aku akan tangkap pengkhianat untuk kuil penjaga. Baik semua, mitorakan. Serangga, berani melanggar agungan ilahi. Benar mereka. Jago pedang Mo Tianji dari Shunjun. Jago pedang Luo Bubai dari Yu Chang. Jago pedang Ji Chen Yuan dari Xingxi. Kami memberi penghormatan pada sang penguasa ilahi. Para jago pedang mereka benar-benar datang. Jiang Feng, bajingan hina itu. Mari lihat bagaimana kau hadapi ini. Ini sempurna. Su Yang benar-benar memanggil jago pedang. Ini jago pedang generasi terkini. Chu Yang, si pecundang tak berguna. Memanggil mereka dengan pedang Raja Ilahi. Bukannya Chu Yang penipu? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika mereka asli, komentar-komentarku tadi berarti penistaan. Kau yang panggil mereka. Bukan persis begitu. Walau tak mengerti caranya, kehadiran jago pedang akan selesaikan krisis ini. Tuan, mungkinkah intelijen Tuan ada kesalahan? Dia sang penguasa ilahi sejati. Tuan? Informasi saya langsung dari Shangjing. Tuan tidak mungkin, Tuan salah. Pasti ada tipu muslihat di sini. Jiang Feng, para jago pedang sudah tiba. Apa katamu sekarang? Tunggu. Seharusnya ada 5 jago pedang. Tapi di sini hanya ada 3. Mengerti. Nggak mau ngomong-ngomongnya. Kurasa kedatangan 3 jago pedang ini pasti ulah Chen Lao. Chen Lao? Chen Lao baru saja diusir lalu para ahli ini muncul. Kebetulan yang aneh. Aku menyimpulkan Chen Lao sengaja membantu dewa palsu ini. Pantasan jumlahnya tak sesuai. Pasti dia buru-buru merekrut. Dengan waktu terbatas, hanya 3 pendekar yang datang. Tuan Jiang Feng, pendapat Tuan Zhao masuk akal. Meski ahli bermacam senjata mungkin bukan jago pedang sejati. Terlebih lagi, Chen Zijin tunduk pada Shu Linglong. Baru saja dia pergi 3 orang ini langsung datang. Ini pasti bukan kebetulan. Apa mereka benar ahli pedang? Tidak jelas. Ahli pedang itu misterius sang dewa hanya muncul saat Perang Dewa Utara. Aku tak pernah melihatnya. Kau tak panggil mereka? Aku hampir mencurigaimu. Sialan kau Chen Zijin. Boy poti kau akan berdui. Santai saja. Kita punya banyak waktu untuk main dengan si tua bodoh itu. Saat ini karena prioritas kita adalah mengendalikan mereka dulu. Kami dipanggil oleh pedang Raja Ilahi untuk melindungi Sovereign Ilahi. Kalian yang berani menghina Sovereign, hadapi kami dulu. Berani menghalangi jalanku? Kau cari mati. Kurang gayet sih anak muda. Berani hina Master Pedang? Hanya ada 5 Master Pedang sejati. Kalian cuma 3 orang. Dengan jumlah segini. 3 tahun lalu, kami bertempur di Perang Utara melawan 18 Dewa Perang dalam pertempuran sengit. Master Pedang Janlu dan Joke sudah tewas lama. Sovereign pimpin 5 Master Pedang mempertahankan kerajaan naga. Pengorbanan mereka membawa kedamaian dan kemakmuran. Bukannya bersyukur, kalian pertanyakan jasanya. Sangat memalukan. Hormati Sovereign, Awan, kami berendah. Paul Chen sewa aktor bagus. Sebaiknya khawatirkan rencana kaburmu saat akting mereka gagal. Jika gagal, aku yang jaga mundurmu. Sudah rencanakan kabur? Jelas mereka penipu. Kau tahu yang sebenarnya? Kira ada orang yang bisa panggil Master Pedang? Tangkap mereka. Yang melawan dihukum mati seketika. Maju selangkah, kau mati. Binasa! Niat pedang tak terbatas. Perwujudan murka ilahi. Berani sekali. Menantang penguasa pedang? Masih nekat melakukan kebodohan. Mungkinkah mereka... Penguasaan Chu Yang atas langkah naga dan telapak mistis teknik ilahi. Menggunakan pedang Raja Dewa tanpa cedera. Memanggil penguasa pedang. Ini bukan kebetulan. Dia adalah Dewa Agung. Mustahil. Sangat mustahil. Kita celaka. Aku telah menghina Dewa Agung. Maut menantiku kini. Siapa sangka perusahaanku menyimpan naga tersamar bertahun-tahun? Inikah? Aku meragukan kewarasanku. Tak terfikirkan. 3 tahun lalu, Dewa Agung jatuh oleh racun kelabang darah. Bagaimana tu, Boy? Oh, ini tak boleh,
Warisan Dewa Agung. Melampaui pemahamanmu. Penilaian picikmu tak ada artinya. Bahkan jika dia tuan sejati, bisa kelabang darah. Tak bisa dinetralisir mudah. Mari uji hari ini. Oh, kutu apa tadi? Penyintoras kelabang darah masih punya kekuatan nyata. Pertentuan Gadget Box 19 Naga Suci. Ini kali adalah perlindungan 9 naga suci. Perlindungan 9 naga suci yang sejati. Kewibawaan sang penguasa langit kami sangat terkesima. Bagaimana kau mendapatkan perlindungan 9 naga? Perlindungan 9 naga. Perlindungan 9 naga apaan ini? Tahun pensi kuasa dalam inisiasi seni 9 naga. Dan dapatkan wujud asli seni presiden naga. Saat diserang dari luar, perlindungan 9 naga akan muncul. Jika dia benar penguasa langit sejati, maka kita... Aku, Jiang Feng, bertahan selama bertahun-tahun. Untuk merebut tahtanya hari ini. Kuasai otoritas kuil langit. Tapi situasi sekarang tidak mentengitain sih. Maju! Berhenti. Pesta ini untuk menyambut kepulanganku. Kegaduhanmu merusak suasana. Kau datang dan pergi semau sendiri? Kau kira ini tempat apa? Penguasa langit. Bawahanmu. Dengan kesalahan. Bawahanmu bersalah. Jiang Feng, Dewa Perang. Kau bawa pasukan ke sini untuk menangkap si penipu. Apa kesalahan yang kau miliki? Aku terjadi cerita fitnah dan meragukan Tuhan di hadapan umum. Bersikap tidak hormat pada Tuhan. Eko mohon dihukum. Siapa yang menghina Tuhan, hukumannya apa? Menurut Satran Kecil, penghinaan terhadap Tuhan dihukum mati. Siap membahasmi pemberontak demi Tuhan. Tuhan. Ucapanku tadi lancang, tapi bagaimanapun, aku pimpin divisi perang. Dengan jasa perang tak terhitung. Kumohon, berilah ampunan. Karena Komandan Jiang Feng membela, maka ampunan diberikan. Potonglah lenganmu sendiri. Tuhan, tangan perang Komandan Jiang telah mengusir 80.000 penjajah. Kehilangan lengan melemahkan pertahanan. Tuhan, ini gila. Apa aku terlihat bercanda? Maksudmu? Seperti kataku tadi. Pilih potong sendiri atau biarkan 3 ahli pedang bantu. Aku tamat. Pertanggungjawaban dimulai. Komandan Jiang Feng pimpin pasukan suci kita. Tapi dia harus memutilasi diri. Bagaimana kita? White. Teruskah kita terputus aku pegang? Jadi, apa ini merepotkan? Tidak begitu. Akan kurelakan tanganku untuk Jiang Feng, Dewa Perang. Jiang Feng, bawahanmu sangat setia padamu. Dia tetap dia dan kau tetap kau. Dia potong tangan urusannya sendiri, tapi kau akan tetap dihukum. Apa? Kau! Tuanku, divisi perang adalah yang terpenting dari 3 divisi kuil. Zat Boyle kena dengan Q sendiri. Sama seperti kuil kehilangan lengan. Kalau begitu, gantikan saja jabatanku. Tuanku, jika Dewa Perang Jiang Feng rela melepas jabatan, hamba yakin divisi perang tak akan lumpuh. Jiang Feng, kamu harus paham, kekuatan besar yang kau punya datang dari siapa. Aku bisa memberimu semua ini dan juga mencabutnya. Baiklah. Kita pergi. Tuanku, sebenarnya hamba Wu Baicheng memang lancang bicara. Tapi kali ini sungguh, ini semua karena hasutan Zhao Shun dan Dewa Perang Jiang Feng. Hamba ditipu para pengecut ini. Ditolak pengecut? Sepertinya kau merasa dizalimi. Keluarga Wu datang ke jamuan Raja Ilahi untuk menghormati kehadiran suci tuanku. Sujud?
Dewa Agung aku, Wu Baicheng, akan memutus garis hidupku. Aku memohon pada Dewa Agung agar menganugerahkan keturunan Wu seutas benang kehidupan. Mereka yang berbudi luhur. Boleh? Shu Yang, aku tahu aku salah. Tapi kita sudah 3 tahun berhubungan. Kau masih peduli padaku, bukan? Kau tak pantas. Bawa dia pergi. Semua yang menghina Dewa Agung akan kuhabisi mereka sampai tuntas. Shu Yang, perjamuan suci ternoda oleh pertumpahan darah. Tak pantas untuk disantap sekarang. Benar. Gihan telah menyiapkan hidangan sederhana. Ingkah Dewa Agung berkenan? Gizmadu menu. Datanglah ke tempatku. Akan kutunggui Tuan. Boleh. Dewa Agung. Panggil aku Tuan Chu. Tuan Chu. Antara kita, masih ada urusan yang belum selesai. Tunggu, aku harus urus sesuatu. Akan segera kembali. Segera pulang. Aku benar-benar tak paham soal perlindungan 9 naga ini. Lalu bagaimana kau bisa mengeluarkan pedang Raja Dewa tanpa efek samping bahkan memanggil tuannya? Saat Jiang Feng menyergap kita, perlindungan 9 naga aktif lagi. Bagaimana kau jelaskan ini semua? Kulihat kau diintimidasi. Aku langsung bertindak, mencabut pedang Raja Dewa. Soal perlindungan itu, mungkin kekuatan cinta kita, memperkuat ikatan batin kita. Jangan ngawur. Ini retak, hancur berkeping-keping. Tadi aku menyentuh pinggangmu. Bukan bagian... Aku tak pernah bilang bagian itu rusak. Token Sang Dewa. Kenapa ada padamu? Cuma batu giok yang kutemukan. Sang Dewa punya 2 pusaka, pedang Raja Dewa dan token ini. Pedangnya dicuri Jiang Feng. Ketahui White. Lalu bagaimana token ini? Bisa sampai padamu? Aku menemukannya. Menemukan? Sang Dewa menghilang di utara. Sesiti berjarak 5.000 mil. Dan kau cuma menemukan? Di sungai dekat perbatasan utara, giok ini menenangkanku, jadi ku bawa terus. Tak pernah ku lepas. Perbatasan utara menghubungkan segalanya. Saat Sang Dewa hilang, token ini pasti hanyut arus sampai ke sini. Ini pasti bukan kebetulan. Jangan menatapku dengan penuh cinta begitu. Ini akan memperlambat kecepatanku menyarungkan pedang. Berhenti bicara sembarangan. Sekarang aku mengerti. Mengapa kau bisa memanggil Master Pedang dan mengaktifkan perlindungan 9 naga? Apakah ini kekuatan cinta atau takdirku sebagai yang terpilih langit? Bukan. Ini? Semua karena token Sang Master Ilahi. Karena liontin giok yang rusak ini. Tidak terlihat istimewa sama sekali. Apa yang kau tahu? Token ini adalah harta karun Sang Master Ilahi. Dia mengenakannya selama berabad-abad, terisi energi naga surgawi. Begitulah caramu menarik pedang Raja Dewa, memanggil Master Pedang dan mengaktifkan 9 naga. Semua berkat token ini. Artefak sekuat ini seharusnya tetap bersamaku. Aku akan aman dalam bahaya apapun. Kamu... Energi naga dalam token ini telah habis sepenuhnya. Karena itulah ini retak. Meski kau menyimpannya, sekarang sudah tak ada kekuatan. Jika jatuh ke tangan yang agak salah dan kuil akan menghadapi malapetaka. Token ini harus diambil kembali. Ambil saja kalau begitu. Kenapa marah-marah begitu? Selain itu, keberadaan token ini harus tetap rahasia. Mengerti. Jika urusan di sini sudah selesai, ada gadis-gadis cantik menungguku di dalam. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa lagi? Dengar baik-baik. Sebagai Master Ilahi, jika kau berani menyalahgunakan status ini untuk main dengan wanita, aku bersumpah. Lain kali yang akan pecah bukan lagi giok. Nanti kamu lihat sendiri, kamu minum sampai mabuk. Aku tidak mabuk, masih bisa minum lebih. Baiklah. Kami tahu kamu jago minum. Aku juga pria normal. Aku kepanasan. Kalau terus begini, aku tidak akan menahan diri. Siapa yang desain ini? Kenapa banyak tombol? Kita... Aku... Maafkan aku. Aku mungkin berlebihan tadi malam. Tapi tenang saja, aku akan bertanggung jawab.
Informasimu salah, Komandan. Dewa Agung itu nyata. Apa yang terjadi di perjamuan Raja Suci? Aku tahu semua detailnya. Tapi pahami ini baik-baik. Dewa Agung mustahil masih hidup. Tapi aku melihat, dia langsung. Dia di persis seperti Dewa Agung. Dia bahkan tutut menarik pedang Reno Raja Suci dan memanggil para ahli pedang. Yang terpenting, dia dijaga 9 naga. Chu Yang hanya penipu biasa. Latar belakangnya biasa saja. Hanya orang biasa dari jalanan. Mungkin ku Dewa Agung yang memalsukan catatan. Memang benar Chu Yang itu ada. 3 tahun lalu saat Dewa Agung bertarung di utara, dia sudah bekerja di Haicheng. Dia punya keluarga di Haicheng, orang yang melihatnya besar langsung. Artinya Shu Linglong pasti menemukan orang bernama Chu Yang untuk menyamar sebagai Dewa Agung. Dia ku ajarkan ilmu Dewa Agung padanya. Shu Linglong melakukan ini untuk halangi kau kuasai kuil suci. Komandan, jika Chu Yang di perjamuan itu adalah palsu, bagaimana dia menarik pedang Raja Suci dan panggil ahli pedang lain? Dari mana sebaiknya tenaga itu datang? Ini dekret suci, kau harus tahu sang guru suci punya 2 relik suci. Saya tersadar betul, satu pedang penguasa suci, satunya dekret suci. Setelah sang guru suci menghilang dekret, itu ikut lenyap. 2 relik ini pedang memanggil 5 ahli pedang, sedangkan dekret bergantung pada otoritas tertingginya. Chu Yang memanggil para ahli, membangkitkan 9 naga penjaga dengan esensi naga dekret. Pasti Shu Linglong. Tepat sekali, saat sang guru hilang, kau temukan pedangnya, dia pasti pegang dekretnya. Kehadiran mereka di pesta ini disetujui pakai dekret palsu untuk menipu semua. Wah, langkah kita selanjutnya. 10 hari lagi, aku akan selenggarakan pesta kerajaan, panggil sang guru dan pejabat untuk hadir bersama. Aku akan ungkap penipunya saat acara berlangsung. Dari rumah CEO Jang pagi-pagi, mau jelaskan? Tak ada yang terjadi. Tinggi pria hanya omong kosong. Aku Chu Yang, bersumpah aku dan CEO Jang tak bersalah. Aku cuma mau antar dia pulang setelah dia mabuk lalu pergi. Tapi aku kelelahan dan tertidur. Kami benar-benar tidak melakukan hal tak pantas. Serius? Sudah jelas. Yang mulia, dia tampak jujur. Tidak diragukan. Jangan bilang kau tak percaya aku juga. Syukur tidak ada perintah baru. Sang Panglima memohon audiensi dengan Yang Mulia. Dalam 10 hari, pesta kenegaraan akan digelar di Istana Shangjing, mengundang semua pedagang kota dan pejabat penting dunia untuk menyaksikan upacara agung menyambut kepulangan pemimpin suci. Merayakan 18 tahun pengabdian bagi kemakmuran Kerajaan Naga dan pencapaian luar biasa. Pesta di Istana Shangjing ini? Sangat penting. Anda harus menjaga identitas pemimpin suci selama acara ini. Sikapmu yang serius menunjukkan ini mungkin jebakan berbahaya. Selama kepemimpinan sang penguasa, beliau menekan faksi saingan yang terlalu berpengaruh tetap menjadi favorit. Sang Raja Intelijen, saya menunjukkan faksi sang Panglima berencana mengerahkan menteri berpengaruh untuk melawanmu bersama di pesta ini. Status tinggi mereka membuat. Bahkan pemimpin asli pun akan kesulitan melawan. Tapi, aku hanya penipu. Makanya kamu harus tetap sangat waspada. Jangan ada kesalahan. Jika tidak, Alain Ekizir. Bisa mundur? Menurutmu? Tak bisa berhenti? Tak perlu kasar begitu, kamu tak akan dapat pacar. Kamu... bukan urusanmu? Chu Yang, kami baru terima kabar ibumu sudah sadar. Benarkah? Syukurlah, ayo pergi. Sekarang apa? Lupa perjanjian kita? Jika ibuku bangun, kamu pura-pura jadi pacarku? Linglong nama yang indah, dan dia cantik, dia gadis yang luar biasa. Chu Yang, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku tahu Bu, bahkan tanpa kau mengatakannya dengan pacar secantik ini, tentu aku akan memperlakukannya baik. Chu Yang, besok lusa ada pesta ulang tahun. Nenek mengingat kondisi kesehatanku. Aku tidak bisa hadir bawa Linglong sebagai gantinya, nenek harus bertemu dengannya. Jangan khawatir, di hadapan nenek kami tidak akan mempermalukanmu. Bagus. Chu Yang, aku hanya setuju berpura-pura jadi pacarmu demi ibumu, bukan untuk bertemu keluarga besar. Jika kau tidak setuju, untuk pesta besar 10 hari lagi carilah orang lain. Aku setuju satu pertunjukan saja, bukan permintaan tambahan. Kalian berdua. Tidak apa, Bu. Dia sangat semangat bertemu nenek. Terlalu bersemangat, cuma tanya saran pakaian. Benar kan?
Tenang saja, tante aku dan Chuyang akan datang bersama ibu bisa tenang. Bener kan? Untuk Apa? kamu datang ke pesta ulang tahun tanpa bawa hadiah? Kamu memang perhatian ya? Gelang itu pasti harganya selangit. Lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta? Apa Chuyang akan datang? Ini hari spesialmu. Keterlambatannya membuktikan dia tidak menghormatimu. Kita tunggu sebentar lagi. Bukan mau menjelekan Chuyang, tapi di usianya ini, pacaran pun tidak bisa langgeng. Kabar burungnya, mantannya Lin Kingsue kabur dengan pria lain. Chuyang itu kurang ambisi. Setelah bertahun-tahun bekerja masih jadi karyawan rendahan. Beda dengan Sun Xiao. Di usia muda begini sudah jadi direktur bisnis Jiang Corp. Masa depannya sangat cerah. Sun Xiao juga kerja di Jiang Corp. Mulai sekarang, kami butuh dukunganmu. Cucu saya. Dan nenek sudah bilang, Jalin tidak akan menolak. Tapi terlambat itu tidak profesional. Kalau ke pesta neneknya sendiri saja telat, mana mungkin dia serius dalam bekerja? Tenang saja, Nek. Akan saya luangkan waktu untuk membimbingnya. Maaf terlambat, Nek. Mohon maaf. Nenek hotel tempat kita hari ini sudah dipesan oleh Lin kita. Karena mini ulta besar nenek dan reuni keluarga langka semua biaya hari ini ditanggung Sun Jialin. Silakan pesan menu apa saja yang disuka. Sepupu Chuyang mungkin belum pernah ke tempat mewah sebelumnya. Bingung mau pesan apa, tunjuk sembarang saja. Menunya bahasa Inggris. Dia bisa baca Inggris. Yakin dengan pesanan ini? Sajikan yang dia pesan. Suamiku bukan orang yang tak pernah makan enak. Sayang, bukannya ada hadiah. Keluarkan sekarang. Hadiah ini dipilih khusus oleh UR dan aku untuk nenek kualitas premium gelang cendana daun kecil senilai 200 ribu yuan. Aku suka. Menantu yang perhatian. Chuyang, di ultah ke-70, nenek kau datang tak bawa apa? Tentu tidak. Kamu... Ini bukan barang tahu bawa ku berani bawa sampah ke sini. Barang pasar luak murahan dipamerkan di sini. Kau merusak selera kami. Ini bukan barang tiruan murahan. Tahu dirilah. Kita semua tahu nilai Anda. Bahkan jika bukan tiruan, bukan hadiah berharga. Dibandingkan gelang kayu merah seharga 200 ribu yuan, kau hanya mempermalukan diri sendiri. Gelang giok ini bernilai 3 juta yuan. Berapa? 3 juta. Benar 3 juta. Chuyang, kau sudah gila. Gelang murahan ini tak mungkin semahal itu. Chuyang, kami tahu ucapan kami membuatmu kesal, tapi jangan asal mengoceh begitu saja hanya karena dikritik. Ini adalah gelang giok Zamrud Imperial dari Moon Willow Pavilion. 3 juta dan tetap langka. Tanpa koneksi mustahil mendapatkannya. Moon Willow Pavilion adalah perhiasan top di Dragon Nation. Jika asli dari Moon Willow, 3 juta masuk akal. Masuk akal. Tapi gelang ini pasti palsu. Aku bicara soal koleksi asli Moon Willow, bukan pernak-pernik palsu. Gelang Chuyang ini jelas dibeli di pinggir jalan. Sudah kuduga. Bagaimana orang miskin seperti Chuyang bisa beli barang mewah? Ini jelas palsu. Chuyang, nenek mungkin tua, tapi tak sebodoh itu. Kira nenek mudah ditipu dengan perhiasan palsu? Mata nenek masih tajam. Ini salahmu. Chuyang, dengarkan bibimu saat memberi hadiah yang penting, niatnya bunga segar pun, atau buatan tangan bisa diterima, nenek takkan keberatan. Tapi memberi barang palsu itu keterlaluan. Xiaoyang nilai hadiah nenek tak peduli. Tapi jangan berbohong. Waktu kamu kecil bukannya nenek mengajarimu kejujuran itu utama? Buang barang palsu itu. Kamu yakin sekali ini palsu? Chuyang miskin boleh, tapi jaga harga diri. Katanya kau kerja di perusahaan Jiang Nyonya. Jiang benci penipuan. Kalau dia tahu kau tipu keluarga dengan palsu, apa yang akan dilakukannya? Cucuku memang nakal tapi niatnya baik. Mungkin hari ini dia cuma ingin menghiburku, tak ada niat jahat. Iba, ibu terlalu memanjakannya, makanya dia berani begini. Konyol. Ini katanya normal. Aku tak terima atau izinkan ini menipu nenek dengan sampah ini. Kalian. Chuyang, aku membantumu merek besar seperti Liu Yue Studio paling jaga reputasi memakai gelang palsu untuk meniru perhiasan mereka. Kalau ketahuan, mereka akan menggugatmu. Apa? Lo suci. Hancurkan kalau berani. Tapi mampu bayar ganti rugi. Tak mampu beli. Suamiku bilang kita tak mampu. Cuma gelang rusak biasa. Ya, Segis. Kalau dia mau ganti rugi, bayar saja. Tapi rugi kali. Masih kurang. Apa? Mau tipu kami? Panggil ahli dari Liu Yajai ke hotel.
Nenek, lihat Chuyang. Bawa wanita mencurigakan ke sini. Dia pasti pakai gelang palsu ini untuk menipu kita. Sudahlah. Berhenti bertengkar semuanya. Niat Chuyang baik. Soal gelang, sayang sekali rusak. Sudah mau rendah sistem terdia. Saya mau tahu manajer Jintai Hotel sangat berbahagia melayani Anda. Pak Ma, mana berani Anda melayani kami langsung? Anda tamu VIP. Pasti saya sambut langsung. Sayang, kamu memang hebat. Manajer Jintai Hotel melayani kamu langsung. Pak Sun, karena transaksi Anda besar, silahkan periksa tagihan dulu. Sebut saja. Total konsumsi Anda 28 juta. Apa? Berapa? 2,8 juta. Silakan lihat. Kau 21 juta. Makan ini 2,58 juta? Semahal ini? Bahan yang kami siapkan semua bahan terbaik, plus anggur langka dan mewah. Jadi harganya memang agak mahal. Kamu yang pesan. Aku yang pesan, cuma 2 juta. Sudah takut segini? Chuyang, ini acara ulang tahun nenek. Bawa perempuan sembarangan ikut makan gratis biasa saja. Tapi pesan makanan semahal ini, ada maksud apa? 2,58 juta untuk sekali makan. Meski menantu saya yang traktir harus tahu diri. Tahu batasmu. Tak pantas makan mewah atau minum anggur mahal. Chuyang, kukira cuma kurang ambisi. Sudah ingin minta Jalin bantu kamu di perusahaan, ternyata kamu keterlaluan. Mempermalukan diri di acara nenek begini. Jadi begini caramu memandangku? Tepat. Kau masih tak tahu diri. Aku dan Jalin takkan menanggung kebodohanmu. Udah untuk eksperimen. Kira aku mudah ditipu? Acara manajer mah hari ini kubuat sendiri. Benar. Tapi anggur dan hidangan ini pilihan mereka sendiri. Tagih mereka. Untuk 2 juta itu, mari lihat bagaimana kau hadapi. Jangan nanti merangkap meminjam uang pada kami. Kalau begitu Tuan dan Nyonya, silakan bayar sendiri. Tak mampu menjamu? Jangan pura-pura dermawan. Lancang mulutmu, kira bisa membayar? Kalau bisa, bayar. Kartunya tertinggal di mobil. Aku ambil dulu. Dia mau kabur tanpa bayar. Jangan biarkan pergi. Nanti, Yas Jintai merupakan bagian dari konglomerat Grup Chiang. Grup Chiang penguasa Haicheng. Mau makan gratis di sini. Cari mati. Manajer Ma, pacarku hanya mengambil kartu bank. Tak ada niat kabur. Lagi pula ketua Chiangmu dan aku saling kenal. Setiap tamu di sini mengaku punya hubungan dengan sang ketua. Kau pikir diri siapa? Berani sebut nama ketua? Ngomong-ngomong, kartu ini darinya. Coba saja, mungkin cukup untuk makanan ini. Jelaskan soal kartu bank itu. Chiang Yihan yang berikan di Divine Feast. Kami murni teman biasa. Sumpah. Chuyang, omong kosongmu sudah keterlaluan. Memamerkan kartu sembarangan dibilang pemberian ketua. Kira kami bodoh? Chuyang, keterlaluan hari ini. Pertama perhiasan palsu dikira gelang 3M Liwe. Sekarang kartu ketua ini. Menyedihkan. Asli atau palsu? Gesek saja dan buktikan. Kalau masih tak percaya padaku, aku bisa telepon dia sekarang. Telepon dari Direktur Jiang. Kau tahu posisimu, anak muda? Berani-beraninya kau hubungi CEO kami. Sekretaris Giku ada keperluan apa hari ini? Ada orang tak tahu diri makan tanpa bayar. Bisa diatasi. Nanti kurus sendiri. Boleh tahu maksud kedatangan ibu ke sini? Mari bicara empat mata. Tunggu sebentar. Kartu ini mirip. Ini kartu CEO Jiang. Kenapa ada di sini? Kartu CEO. Sekretaris Ku. Aku tidak salah lihat. Ini kartu emas hitam naga kembar, tak mungkin salah mengenali. Benar-benar milik CEO. Chuyang, kau cuma karyawan junior. Dapat dari mana kartu CEO? Sudah aku bilang ini dari CEO Jiang. Tahu diri sedikit kau? Pasti kartu ini hasil curianmu. Chuyang, dulu kukira kau walau tak punya ambisi paling tidak jujur dan baik. Tapi sekarang kau malah jadi pembohong ulung. Kau mencuri kartu ini. Maksudmu apa? Nilai kartu ini bisa membuatmu dipenjara 10+ tahun. Ibu, lihat ini Chuyang, kau sekarang kriminal. Kalau kau dipidana, siapa yang akan jaga ibumu yang sakit? Selama 10 tahun? 10 tahun. Ibu... Chuyang, lihat nenek marah begini. Harusnya kau tak datang. Beraninya kau mencuri kartu CEO. Satpam. Tangkap dia dan hubungi polisi. Tunggu. Apa? Minta ampun? Anda sekretaris Nyonya Jiang? Iya. Hubungi beliau untuk konfirmasi. Ini kartu pemberian langsung darinya. Kau bilang ini dari Nyonya Jiang? Kapan? Di mana? Dalam situasi apa? Hal ini menyangkut privasi beliau. Tidak pantas diungkap. Tidak bisa diungkap? Atau ceritamu karangan belaka? Maksudmu? Sebagai sekretaris Nyonya Jiang, tugasku adalah melindungi beliau dari masalah yang tak perlu. Pemburu harta sepertimu setiap hari coba mendekati Nyonya Jiang. Hakim melihat ini tiap hari. Bukan sembarang orang bisa mengarang cerita lalu menuntut kontak langsung dengan Nyonya Jiang.
Begini caramu bekerja? Tidak takut dimarahi beliau? Berhenti menggunakan nama Nyonya Jiang untuk mengintimidasi kami. Karyawan rendahan sepertimu tak punya hak bicara di sini. Engkau tak berhak memakai kewenangannya atas kami. Pak Sun, Sekretaris Q, dan saya adalah eksekutif Jiang Corporation. Kami bertiga tak akan tolerir usaha kalian mencoreng nama Nyonya Jiang. Kodak di kubangan lumpur tak layak menyemir sepatunya. Pemimpi punya koneksi? Itu khayalan belaka. Bawa mereka pergi. Sebaiknya jangan sentuh dia. Kalau tidak, Kalau tidak apa? kau akan menyesal. Pencuri kecil dan penipu berani mengancamku? Akan kuajarkan pelajaran supaya kalian ingat kekuatan Matao. Patahkan kaki pria ini, seret dia keluar. Kirim wanita ini ke KTV untuk melunasi utangnya. Suasana meriah sekali. Manajer Ma juga ada di sini. Pak Cheng Anda juga datang, Tuan. Ini Dan izinkan saya memperkenalkan ini Cheng Huan, penilai senior dari Liu US High, Pak Cheng. jadi ini Master Cheng dari Liu USA. Suatu kawasan. Liu Yuezhai mengirim orang Pak Cheng Anda datang tepat waktu. Kecerdasan di sini memamerkan gelang giok palsu mengaku ini dari Liu Yuezhai. Liu Yuezhai menjunjung reputasi. Kami tunggu penilaian Anda. Kedatangan saya hari ini atas perintah perusahaan. Seorang VIP meminta jasa penilaian saya. Siapa VIP ini yang layak didatangi Anda? Saya hanya tahu dari kuil. Petinggi. Tak ada info lebih lanjut. Anggota kuil meminta Anda secara pribadi. Seberapa berharga harta ini pasti? Saya dengar Anda menyebut pemalsuan perhiasan kami dari Liu Yuezhai. Siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang ini dengan gelang kualitas rendah mengaku kuatan kami. Mereka bahkan membuat panggilan palsu untuk memanggil penilai kami. Memakai gelang sampai ini untuk memeras kami. Itu gelang di saku dia. Pak Cheng, insiden ini merusak reputasi Liu Yuezhai. Siapa board ini merusak perhan Liu Yuezhai? Apa? Guru katanya ini asli. Anda yakin? Meragukan keahlian saya? Saya telah menilai harta di seluruh benua, tak pernah salah. Ini asli. Gelang giok kekaisaran ini adalah mahakarya Liu Yuezhai, bernilai 3 juta dan sangat langka. Perlu koneksi khusus untuk mendapatkannya. Mahakarya sehebat ini hancur. Siapa yang melakukan ini? Gelang ini asli ternyata. Gelang kecil ini harganya 3 juta yuan. Aku merusak gelang 3 juta yuan. Oh sayang, kita harus bagaimana? Ada yang tidak beres di sini. Bagaimana manusia? Gelang Xiaoyang asli. Yoer, kau hancurkan gelang 3 juta yuan. Aku yang menghubungi Liu Yuezhai. Setelah giok diverifikasi, Tuan Sun harus membayar. Jadi kau yang menelepon? Artinya, kau dari kuil suci. Jika kau dari kuil, maka kau tamu VVIP Liu Yuezhai. Tenang saja soal gelang yang rusak hari ini. Kami dari Liu Yuezhai akan pastikan kompensasimu. Ya Tuhan, dari mana kita bisa dapat 3 juta yuan? Yuer, cepat minta Chu Yang. Jika dia tarik laporan, kita akan aman. Minta dia? Aku? Chu Yang, bicaralah. Jika kau bisa buat Liu Yuezhai batalkan klaim tanggungan, aku akan jadikan kau manajer departemen di perusahaan Jiang. Tuan Sun, kau benar-benar memalukan. Chu Yang, jangan sok jagoan. Apa istimewanya kau menjilat wanita kaya? Kau tetap mencari harta. Kau pukul aku? Hina dia lagi, kubela mulutmu. Suamiku memukulku. Pergi kau, Chu Yang. Kalau kau mau, bukan cuma posisi kepala divisi, bahkan jabatan manajer bisa katurusan untukmu. Chu Yang, jangan bermain api. Bahkan kalau kau tolak tawaranku ini, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kau mencuri kartu bank Presiden Jiang. Ini bisa jadi masalah kecil atau besar. Nah, kalau berani laporkan aku buat kau masuk penjara. Benar. Chu Yang, ini usul lebih baik. Batalkan laporanmu, nanti kusuruh iparku bicarakan ke Jiang Corporation. Kasus kartu bank curianmu akan kami lupakan. Kekanak-kanakan sekali kau. Masih percaya aku yang mencuri? Kalau bukan kau yang curi, apa Presiden Jiang yang kasih? Jangan-jangan kau eno percaya punya pacar mobil Rolls Royce bisa memberi hadiah 3 juta bisa connect ke Presiden Jiang? Sungguh. Halo? Ini aku. Tuan Shu. Kudengar kau dicintai. Kalau bisa datang ke ruang VP Jingxiu Lakeside. Aku segera ke sana. Dia nelpon Presiden Jiang. Cuma gertak sambal. Di seluruh Hai Cheng sedikit yang punya nomor pribadinya. Bisa dihitung jari. Pemakan suap hidup dari wanita mustahil bisa panggil Presiden Jiang. Presiden Jiang akan segera datang. Hari mana Chen Jiang ada dicintai untuk acara besar. Semua sebenarnya tahu jadwalnya. Tak perlu kau ingatkan. Kurasa bocah ini sengaja mengulur waktu. Dan nanti saat Tin Jiang datang, kita tak sempat mengawasinya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bawa dia. Tunggu. Nyonya ini adalah klien berharga Liu Yuezhai. Jangan kalian tidak hormati dia. Karena Master Cheng berkata begitu, tahan wanita di sini. Patahkan kaki prianya di luar. Nanti kita urus dia. Cukup. Tin Jiang.
Presiden Jiang. Dia mencuri kartu bank Anda. Pak, ini jelas kartu Anda. Siapa lagi yang berani menghina Tenchu? Tenchu. Jialin, pasti ada kesalahan. Chuyang hanya karyawan rendahan di perusahaanmu kan? Ya, benar. Pak, mungkin Anda belum tahu. Chuyang hanya insinyur di departemen. Dan kamu siapa? Orang sibuk mudah lupa. Dan yang saya Sun, manajer debt bisnis cabang Haicheng. Mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Yang Anda tidak boleh melakukan ini. Saya CEO di sini. Dia hanya sebagai supervisor. Guest Anda terkadang bisa membesar dalam video. Ini keterlaluan. Dengan pandangan sempitmu, mana mungkin kau melihat status sebenarnya Tenchu? Dia cuma sepupumu. Status? Status apa yang dia punya? Aku tidak tahu. Dan kalian semua berani-beraninya menghina Tenchu. Ajukan pengunduran diri lewat HR besok. Mengundurkan diri dengan bermartabat. Ten Jiang, keluargaku bergantung padaku. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan. Tian Jiang. Antar dia keluar. Ten Jiang. Aku tidak bisa menganggur. Kumohon. Ten Jiang, ampunilah mereka. Tolong. Delisankan si untuk hadiin. Jika ingin dapat support training kasar, tapi bagaimana telah Februari sebelum sekali lanes minum berdamar. Apa? Tidak takut aku mabuk dan melakukan hal nekat? Jujur saja, waktu lalu kau sudah melakukannya. Tapi Tina, Chu, jika kau benar-benar menginginkannya, Ihan akan dengan senang memenuhinya. Memenuhi? Di mana? Di sini saja. Halo, masalah. Mungkin lain kali. Apa yang terjadi? Sang Divine Lord sejati telah muncul. Sang Lord sejati, bukankah ini kabar baik? Intelijen menyebutkan di rumah sakit Meops, negeri M ada jejak Sang Divine Lord. Meops, rumah sakit terbaik di dunia. Benar. Semua bukti menunjukkan Sang Lord terluka parah masih tak sadarkan diri. Jika Sang Lord sejati bangun, haruskah kita batalkan jamuan kenegaraan dalam 10 hari? Setelah Sang Lord sejati bangun, kita bisa jadwalkan ulang nanti. Tidak mungkin. Pengumuman sudah disampaikan ke seluruh negeri naga. Tidak boleh dibatalkan. Kita harus lanjut sesuai rencana. Teruskan menyamar sebagai Sang Lord, hindari deteksi Jiang Feng. Jika keberadaan Sang Lord asli tetap tersembunyi, mereka tak bisa membongkarmu. Tapi prioritas kita sekarang adalah memastikan kondisi Sang Lord aku dan Zheng Hong akan terbang ke negeri M. Apapun kondisi Sang Lord, kami akan kembali dalam 10 hari untuk hadiri jamuan bersamamu. Apa situasi ini benar-benar sesederhana klaimmu? Setiap langkah kita akan diawasi Jiang Feng dan sekutu kuatnya. Misi ini berbahaya. Jika kami tak kembali dalam 10 hari, putuskan apakah untuk hadiri jamuan itu. Yang Mulia meninggalkan Chuyang sendirian di Dragon Nation, amankah itu? Dia bisa menanganinya. Mari bergerak. Paduka, seperti yang Paduka ramalkan, Shu Linglong telah meninggalkan Dragon Nation. Dengan kepergiannya, pada jamuan kenegaraan menggulingkan kuil akan lebih mudah sekarang. Paduka sengaja membocorkan info ke Shu Linglong untuk memancingnya ke luar negeri agar dibasmi di luar negeri. Seseorang selicin, dia takkan terjebak permainan ini. Intel kami memastikan Divine Lord selamat di rumah sakit Myops negara M. Informasinya terpercaya. Apa? Antai kenapa kau tidak kodok dibasmi to sateis? Membunuhnya mengukuhkan sang penipu. Dimengerti. Dalam jamuan 10 hari lagi. Kita akan mengerahkan jaring, saat itu tujuan kita akan menang. Keberangkatan Linglong. Kelompok Jiang Feng dan pendukung mereka akan memperlihatkan wajah asli. Tuan Deng sudah lama tidak berjumpa. Tuan Sen benar-benar sudah lama sekali.
Sebagai penjaga wilayah negara naga, kami ditempatkan di utara dan selatan. Andai Panglima tidak mengadakan pesta negara untuk menyambut pemimpin ilahi ini, kita akan tetap terpisah dengan sedikit kesempatan bertemu. Perkataan Tuan Shen benar adanya. Ya, setelah 3 tahun ketidakhadiran, kembalinya pemimpin ilahi memberi kita kesempatan langka ini. Dengan kepemimpinan pemimpin ilahi, negara naga kita tak gentar melawan semua musuh. Kejayaan era emas ini akan disaksikan hari ini. Perkataan para tuan terhormat membawa implikasi berbahaya. Salam hormat Markis Northridge. Pangeran Muda menyebutkan beberapa ucapan yang tidak pantas. Mohon pencerahan yang mulia. Kemakmuran negara naga berasal dari kavaleri Panglima yang menaklukkan wilayah musuh. Dan ayah angkatku melakukan reformasi politik. Pemerintahan mereka lah penopang kita. Apa jasa pemimpin ilahi ini? Pesta ini terlalu mengagungkan prestasi pemimpin ilahi secara berlebihan. Tuan Deng keliru membaca situasi. Pengawat tanpa dia. Adegan ini menunjukkan faksi kerajaan menantang otoritas pemimpin ilahi. Perhatikan bagaimana bahkan Tuan Deng Shoyi dipermalukan di depan umum. Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Pemimpin ilahi tiba. Inikah Sang Dewa Agung? Benar, dia Sang Dewa Agung. Putri persis seperti deskripsi Yang Mulia. Sang Dewa Agung tampan luar biasa dengan karisma yang memukau. Putri unik HP pria seperti ini akan menjadi keberuntungan besar. Pertunangan ini belum resmi. Jaga mulutmu. Tuan Chu terlihat berbeda hari ini, entah mengapa. Di jamuan kenegaraan ini bahkan aku Sang Dewa Agung hadir, di mana Yang Mulia Yang Chiang Kun. Lain Dewa Agung yang Jumsting Service Russian mungkin akan terlambat. Terlambat di jamuan sendiri? Bisakah penguasa seperti ini memimpin? Sang Dewa Agung mengkritik keterlambatan Yang Mulia tapi mengabaikan ketidakhadiran. Di mana Jiang Feng dari divisi perang dan pengawal pribadimu Xu Linglong. Di acara penjenang bidang mundo ini mereka akan seharusnya hadir. Apakah mereka terang-terangan menghina otoritas Sang Dewa Agung? Keterlaluan. Berani-beraninya kau bicara begitu. Aku Markis Xuan Nutar. Yang ditunjuk Yang Mulia dan anak angkat Grand Counselor. Sang Dewa Agung boleh menghukumku, tapi siapa kau sampai berani menasihati atasan? Apa yang terjadi? Mai, apakah Wang Liren terang-terangan menantang Sang Dewa Agung? 2 tamparan ini memperjelas situasi. Jamuan ini berbau. Jebakan untuk Sang Dewa Agung. Apa sekarang baru mengerti? Jamuan kenegaraan hari ini tampaknya dirancang sebagai skenario penyergapan. Apa maksudmu Wang Liren diperintah oleh pimpinan militer untuk menyerang Dewa Suci? Prestasinya mengancam kedudukan tahta, dia selalu dikucilkan oleh istana. Wang Liren ini gelarnya hanya bangsawan kecil. Tanpa dukungan dia tak berani melawan Dewa Suci menantang kekuasaan. Konfrontasi hari ini akan menarik. Ada apa dengan Wang Liren hari ini? Bangsawan muda itu semakin kurang ajar setiap harinya. Tampaknya aku sudah terisolasi terlalu lama. Bangsawan rendahan pun berani melawan kuil suci. Pengawal bawa dia pergi 100 cambukan. Beraninya kau? Yang melawan akan dihukum mati seketika. Dewa Perang Jiang Feng tiba. Jiang Feng akhirnya datang bela aku. Sebagai pimpinan Departemen Perang Dewa Suci hadir di sini. Kenapa datang terlambat? Dewa Suci ada di sini. Dari mana Yang Mulia? Yang Mulia ada di depanmu. Sujudlah menghormati. Tuyan, aku punya bukti tak terbantahkan kau adalah penipu sandiwaramu berakhir hari ini. Sang Guru Suci adalah penipu? Tak heran ayah angkatku berani menantang Sang Guru Suci. Sang Guru Suci adalah penipu? Di zaman negara ini bukan main-main. Jampung, kau tak pernah belajar. Apa kau lupa cara kehilangan lengan kirimu? Cukuang hari ini terasa berbeda. Dia sempat tetim Sang Guru Suci asli. Chu Yang, kau pikir sisa aura di token suci bisa memanggil Sang Ahli Pedang? Atau mengaktifkan di perlindungan 9 naga? Lalu kau akan tatuan amat selamanya? Terus berpura-pura jadi Guru Suci? Oda menipu dunia. Kau terlalu naif. Berani-beraninya kalian melawan Sang Guru Suci. Para tamu terhormat, Sang Guru Suci saat ini adalah Chu Lingtian. Orang di depan kalian bernama Chu Yang. 3 tahun lalu, Sang Guru Suci gugur. Xu Linglong membawa penipu ini untuk mencuri identitas Sang Guru Suci. Dan untuk dikasih kuas, basic kuil suci. Hari ini, aku Jiang Feng akan memberantas pengkhianat ini. Kau bilang aku palsu? Berarti aku pasti palsu? Token suci milik Sang Guru Suci. Tunjukkan dekat dan kami tak akan ditegakkan pedai. Tak tegak kau tuh langsung kami itang tempat kukom. Maka 8.000 prajurit di luar.
ikut mengingkiri hidupmu. Terakhir kali dia pakai token suci untuk memanggil sang ahli pedang dan aktifkan perlindungan 9 naga. Token itu pasti sudah hancur. Coba tunjukkan token suci sekarang. Bagaimana kau akan sabiri Zik Tontri Zik? Kuil suci tak akan diam. 30.000 pasukanku dari Northern Army tak akan terima sandiwara ini. Token suci. Ada pada Linglong. Dia tak bisa tunjukkan token suci. Dia penipu. Siapa bilang tidak ada token suci? Siapa bilang tidak ada token suci? Salam Sang Dewa. Shulinglong, kenapa dia kembali? Yang mulia, bukankah sudah dikirim orang untuk mencegatnya di negara M? Aku terlambat kembali. Tidak sama sekali. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Kukira kau akan kabur. Mustahil. Tapi ingatanku, dekrit suci sudah hancur. Itu tidak lengkap. Tenang ya, sudah dipulihkan. Dekrit suci ada di sini. Siapa berani melawannya? Luar biasa. Dekrit tetap utuh. Dekrit ini mewakili Sang Dewa sendiri. Pengawal, Jiang Feng menentang Sang Dewa. Tangkap dia. Jiang Feng di jamuan suci, kau meragukan identitasku. Kehilangan lengan, tapi tetap bodoh. Membiarkan orang lain memanfaatmu. Karena ini pilihanmu berdasarkan dekrit suci. Bukankah Chu yang tampak berbeda hari ini? Ini khayalan saja. Dia mirip Sang Dewa. Jiang Feng memimpin fasilan kuil, tapi mengabaikan hukum kuil, tak menunjukkan hormat dan memimpin pemberontakan. Untuk kejahatan ini melawan tatanan suci, mencemari jamuan kerajaan melalui keputusan bulat. Hukum dia dengan eksekusi publik. Ini tidak mungkin. Kau penipu. Beraninya kau memerintah ini. Yang mulia akan menyelamatkanku. Jadikan contoh, tegakkan otoritas dengan darah. Inilah cara Sang Dewa. Tindakan tegas, tekad bulat, tepat sekali. Masih ada keberatan? Marki muda. Di hadapan rohani agung hamba tak berani menyandang gelar Markis. Tak perlu rendah hati, Markis Sang Kaisar sendiri menunjukmu sebagai Markis Xuan Utara, anak angkat Sang Menteri. Apalagi yang kau takuti? Hamba tak berani. Wang Liren ini jamuan kenegaraan. Kau hasut menteri untuk melawanku. Kau mengaku bersalah. Rohani agung, kasihanilah kami, rohani agung, ampunilah. Tampar wajahnya 30 kali. Sebagai pelajaran. Memang pantas. Rasakan sendiri tamparan ini. Hanya aku yang merasakan atau kita semua merasa seolah rohani agung mendampingi perjalanan kita? Tuan Suci, hari ini pamer kekuatan yang luar biasa. Berani memukul anak angkat kanselir. Bolehkah hamba bertanya Tuan Suci, di seluruh kerajaan naga, adakah yang berani meragukan wewenang Tuan? Yang mulia sudah tiba. Kami menyambut Yang Mulia. Liren memberi hormat pada Yang Mulia. Pangeran muda, tenanglah. Hari ini aku akan berikan keadilan untukmu. Jamuan kenegaraan belum dimulai, tapi kau sudah bunuh dewa perang Jiang Feng, luka berat putra angkat kanselir. Apa maksudmu ini? Yao Fu melayani kuil suci. Tak perlu kau campuri urusannya. Soal dia, kesombongannya perlu dihukum. Aku hanya mengajarnya sopan santun, agar kesombongannya tidak memalukan kanselir kelak. Ini untuk menjaga kehormatanmu. Jika kau memang Tuan Suci, tindakan ini masih bisa dimaklumi. Tapi benarkah engkau? Chu Yang. Jiang Feng menyebut nama Chu Yang tadi. Apakah ini berarti Yang Mulia juga punya bukti? Tadi bicaramu sangat meyakinkan, argumenmu tak ada habisnya, sekarang jadi bisu. Apa aku menyentuh urat nadimu? Chu Yang. Chu Yang. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Baiklah, akan kubicarakan sampai kamu paham. Perhatikan semuanya, ini keluarga dan teman-teman Chu Yang. Chu Yang, kau kenal mereka? Tidak. Kau tidak mengenal mereka? Baik, biar ku perkenalkan mereka. Wanita ini adalah ibu kandung Chu Yang. Sang Putri, menurutmu apakah Yang Qiankun jujur? Yang Qiankun selalu hati-hati. Dia tidak pernah bertindak tanpa tujuan. Mereka mungkin berhubungan dengan Dewa Agung. Dan ini pacar Chu Yang. Chu Yang, tolong aku Chu Yang. Chu Yang, nenek sudah tua. Bibi baru keluar rumah sakit. Memang tak tahan. Jika kau bersalah, akuilah. Jangan libatkan kami. Tuan, aku tak ada hubungan dengan Chu Yang sama sekali. Kau bilang sendiri hanya kerabat dekat yang ditahan. Aku bukan teman atau keluarga. Lepaskan aku. Kalau begitu, maka engkau akan binasa.
tak mengenalmu atau tak ingat jelas, tak perlu khawatir. Biar ku ingatkan kembali. Mari lihat layar besar. Dasar anak jahil makan tak cuci tangan. Iga babi asam manis nenek rasanya nikmat sekali. Siapa tahan godaannya? Dasar bocah ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih ibu. Terima kasih nenek. Aku tak bisa menulis, bagaimana kalau kau ajari aku. Apa yang salah denganmu? Sudah berulang kali kuajarkan. Chuyang dalam rekaman sama persis dengan Shenzhou di panggung. Mungkinkah Shenzhou yang kita hadapi sebenarnya palsu? Beraninya kau Chuyang memalsukan diri sebagai Shenzhou hari ini jadi hari terakhirmu. 3 tahun lalu, Shenzhou menghilang, saudara kerajaanku pun kehilangan jejak. Mungkinkah benar ada rahasia yang tak diketahui? Kau tunjukkan ini. Untuk membuktikan apa? Jika bukti ini tak cukup untuk mengakui identitas palsumu, maka saksikan klip ini. Semuanya, sang guru suci sejati sedang di rumah sakit Mayops di negara M, terbaring tak sadarkan diri. Sang guru suci yang asli telah di rumah sakit Mayops. Pantasan dia hilang selama 3 tahun. Semua berawal dari pertempuran 3 tahun lalu di mana dia terluka parah dan masih koma. Mustahil. Aku tempatkan penjaga di rumah sakit Mayops untuk awasi semua pintu masuk. Kecuali anak buah yang Chiang Kun. Tuan, kita tak bisa terus berpura-pura. Semuanya, bukti ini berbicara sendiri. Pria di depan kalian hanya boneka sang guru suci. Pengecoh, sang guru sejati masih koma. Chuyang, segera maju dan berlutut untuk dihukum. Jadi yang Chiang Kun teorimu bilang, aku ini Chuyang. Sementara sang guru sejati terluka parah 3 tahun lalu. Dan terbaring sejak itu begitu? Itu ceritamu? Apalagi? Masih cari alasan? Ini hanya dugaan semata. Harus kuungkap kebenaran? Bukankah kita sudah lihat cukup bukti? Hormat pada sang guru suci. Hanya guru sejati yang bisa menguasai pedang Raja Dewa tanpa efek balik dan memanggil para pemenggangnya. Yang Chiang Kun, mau dengar penjelasanku? Bagaimana mungkin? Di Haicheng, ia berhasil menarik pedang dewa tanpa efek samping, berkat token penguasa yang dimilikinya. Tapi aura dalam token tersebut telah habis sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil para master pedang lagi? 3 tahun lalu, dengan menggenggam pedang dewa, aku bertarung sendirian melawan 18 dewa perang di utara. Aku dikepung dalam pertempuran itu, diracun oleh dewa perang Xiu Luo dengan racun mematikan. Dan Lu dan Yuke, 2 master pedang, mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanku dan gugur di utara. Hanya tersisa 3 master pedang. Berkat perlindungan setia mereka, aku baru bisa selamat. Kemudian, untuk mengungkap kebenaran, aku mengembara ke berbagai penjuru. Saat itulah aku menemukan saudara kembarku, Chuyang. Apa? Chuyang adalah saudara tuan penguasa? Pantasan wajah mereka sangat mirip. Tapi sayangnya nasib Chuyang buruk. Dia terjangkit penyakit parah. Kukirim dia ke rumah sakit Mayops di luar negeri. Hingga kini dia masih koma. Chuyang tidak ada. Dan ibunya sakit, kutinggalkan jabatanku untuk merawatnya. Pada masa itu, rencana 3 tahun mulai terbentuk. Aku mengambil identitas Chuyang. Maksudmu adalah Chuyang yang berada di luar negeri dan kau adalah Chuling Tian, tuang penguasa? Ini mustahil. Selama 3 tahun menjadi Chuyang, tujuanku adalah untuk mengeluarkan pengkhianat Jiang Feng dan para dalang di belakangnya yang mengincar posisiku. Yang Chiang Kun, 3 tahun lalu, kalau bukan karena kau membocorkan informasi ke 18 negara, aku takkan terkepung. Mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tidak mungkin. Chuling Tian diracuni. Meski 2 master pedang mempertaruhkan nyawa untukmu, kau tak mungkin selamat. Ini pasti tipuan. Kaulah Chuyang asli. Yang tak sadar itu tuan penguasa. Yang Chiang Kun, kau kira perjamuan ini adalah bentuk rencanamu? Kau keliru. Pesta ini direncanakan aku dan Raja menunggu kalian tunjukkan niat asli untuk menangkap kalian sekaligus. Raja ternyata terlibat. Walau Raja selalu menurutimu, tapi dia sudah lama tahu niat pengkhianatanmu. Dia diam saja dan menunggu saat tepat. Hari ini kami akan menghukummu. Bagaimana bisa? Ternyata ada rencana besar seperti ini. Tuan penguasa menunggu 3 tahun untuk hari ini. Luar biasa. Maksudmu kakak sembunyikan pernikahanku dengan tuan penguasa untuk menunggu saat ini? Mustahil. Ini semua kebohongan yang kau rekayasa. Hari ini akan kulenyapkan penipu ini.
alam ilahi? Kau benar-benar mencapai alam ilahi? Yang Chen Kun, kekuasaanmu selesai. Serahkan diri sekarang. Meski kau adalah tuan penguasa dan mencapai alam ilahi, lalu apa? Aku pimpin pasukan negara. Sekarang pasukanku lengkap, semua menunggu perintahku. Satu kata dariku, darah akan menggenangi. Jalan-jalan ini, sejarah akan mengutukmu. Akhirnya kau mengakuinya. Tapi kau senang terlalu awal. Para komandanmu sudah tewas. Yang Chen Kun, pasukanmu takkan datang. Apa? Tangkap dia. Bawa ke penjara. Biarkan raja menghukumnya. Shuyang. Kau bukan tuan penguasa. Kau juga belum mencapai alam ilahi. Kau pakai seni dewa tak terbatas. Itu bisa lukai musuh, tapi bisa hancurkan diri sendiri. 3 tahun lalu, tuan penguasa menemukanmu dan mengajarimu seni 9 naga dan seni dewa tak terbatas untuk melawan Yang Chen Kun. Semua ini sudah diatur sempurna oleh tuan penguasa. Siapa aku sudah tidak penting. Chu Yang adalah Chu Ling Tian. Chu Ling Tian adalah Chu Yang. Oh, tidak peduli siapapun kau. Asalkan kau bersedia, aku bersedia mengikutimu selamanya. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Long Waning, Tuan Putri Ningyang. Saya adalah calon istri.